Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Triana Fitrianti, SPD, selaku Kepala K3 dan Pemberi Tugas PKWU. Yang kami hormati Ibu Yana Andayani, SPD, selaku Pembimbing Tugas PKWU dan sebagai Wali Kelas, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil riset pasar yang kami peroleh. Saya Himatul Ulia sebagai moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Himatul Ulia sebagai CEO. Kedua, Zahratul Firdaus Sylvia sebagai sekretaris dan bendahara. Ketiga, M. Abid Aulia Akbar sebagai cost control. Keempat, Curin Ainia sebagai tim marketing 1. Dan yang terakhir yaitu Ananda Ragil Sanustika sebagai tim marketing 2. Oke, baik, sebelum memasuki ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang riset pasar. Apa sih riset pasar itu? Riset pasar adalah desain pengumpulan, analisis, dan pelaporan sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu M. Abid Aulia Akbar selaku cost control. Kepada Abid Aulia Akbar dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Aulia Akbar. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dituliskan oleh rekan saya Himatul Ulia. Baik, langsung masuk ke materi kita hari ini. Di sini sudah ada diagram lingkaran yang menunjukkan hasil dari riset pasar yang telah kami lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah diagram mengenai jenis kelamin. Kenapa sih kita menanyakan jenis kelamin? Agar kita bisa tahu siapa sih yang lebih dominan di pasar. Ini juga bisa mempengaruhi produk yang akan kita jual ke pasar nantinya. Dari diagram di samping kita bisa mengetahui bahwa target pasar kita kebanyakan adalah kaum hawa atau wanita dengan persentase 56,4% adalah perempuan dan sebanyak 43,6% adalah laki-laki. Baik, diagram selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai berapa sih range umur konsumen yang ada di pasaran. Dari diagram di samping kita bisa melihat bahwa yang dominasi pasar yaitu mulai umur 18 sampai 25 tahun dengan persentase 47,4%, disusul 41% yang berusia 12 sampai 17 tahun. Dari data tersebut kita bisa memfokuskan produk kita ke pasar yang sudah ada, yakni kaum milenial dan para remaja. Diagram kita selanjutnya adalah mengenai produk yang akan kita rilis ke pasaran nantinya. Di sini kita memiliki 3 produk unggulan yang sudah kami tanyakan kepada para calon konsumen dan datanya sebagai berikut. 1. Pentol kuah dengan persentase 43,6%. Yang kedua, mie level dengan persentase 20,8%. Dan yang terakhir, basreng dengan persentase 25,6%. Dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan konsumen menyukai makanan dengan cita rasa pedas. Berkelanjutan dengan diagram selanjutnya, pada diagram kali ini yang akan kita tanyakan ialah berapa level pedas yang akan mereka pilih pada makanan mereka. Berikut ada tingkat level pedas yang sudah kami rangkum. Yang pertama, level 1 sampai 3 dengan persentase 55,1%. Yang kedua, level 3 sampai 5 dengan persentase 25,6%. Yang ketiga, level 5 sampai 10 dengan persentase 19,2%. Dari data diagram tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan dari konsumen kita menyukai rasa pedas tapi dengan level 1 sampai 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ananda Ragil Sanustika. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya M. Abid Aulia Akbar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama adalah di antara makanan-makanan manis berikut ini apa yang disukai masyarakat. Mengapa kita menancapkan hal tersebut? Supaya kita dapat mengetahui makanan manis seperti apa sih yang disukai oleh masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat makanan yang paling disukai masyarakat adalah roti bakar dengan presentasi 42,9%, disusul oleh piscok dengan presentasi 27,3%. Baik, diagram selanjutnya yang akan kita bahas adalah varian rasa apa saja sih yang disukai oleh masyarakat.
Nah, dari diagram di samping kita bisa melihat bahwa varian rasa yang mendominasi pasar yaitu coklat dengan presentasi 35,4%. Baik, setelah itu kita beranjak ke diagram selanjutnya. Nah, di sini kita membahas kira-kira berapa sih rank harga yang cocok di kantong. Nah, dengan adanya diagram di samping kita dapat melihat rank harga yang mendominasi di pasar adalah 7.000 sampai 8.000 dengan persentase 36,4%. Nah, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hulin Ainia. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu masalah apa saja yang dihadapi. Masalah apa saja sih yang harus dihadapi? Yaitu yang pertama, masalah internal adalah masalah yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Contoh, masalah internal yang kami hadapi sekarang yaitu 1. Anak pondok, 2. Alat dan bahan yang masih kurang dan belum terpenuhi, 3. Tidak adanya pengalaman dalam dunia kewirausahaan, dan yang terakhir, keterbatasan waktu produksi. Baik, materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Zahratul Firdaus Silvia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masalah eksternal atau masalah yang timbul dari luar perusahaan, yaitu 1. Persaingan yang sangat ketat karena banyak toko-toko yang sudah menjual aneka produk. 2. Ketertarikan konsumen. Menurut saya, sangatlah penting karena konsumen akan menilai dari segi apapun itu, misalnya kemasan, rasa, penampilan, dan lain-lain. Bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut? 1. Produk yang banyak diminati dan unik. 2. Peluang. Kita bisa memanfaatkan lokasi yang ramai sehingga kita bisa menjual produk kita di lokasi tersebut. 3. Target pasar. Dan yang terakhir, meminimalisir waktu produksi. Misal, kita bisa menggunakan waktu sepulang sekolah untuk melakukan proses produksi. Next, di sini ada target pasar kami, diantaranya 1. Anak pondok dan siswa SMK. 2. Masyarakat kota, misalnya kita berjualan di gor atau di tempat olahraga. 3. Toko sekitar rumah, kita bisa menitipkan produk kita ke toko-toko yang ada di rumah. Dan yang terakhir, kita menggunakan media WA, IG, dan Facebook. Kita bisa mengupload produk kita di media tersebut. Selesai sudah presentasi kami hari ini. Kami pamit undur diri, karena kalau terus maju saingannya teman sendiri. Saya Himatul Ulia sebagai moderator kelompok 3. Mohon maaf apabila kelompok 3 terdapat salah kata, salah perbuatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.